Seorang gadis ketakutan saat menonton TV. Berita melaporkan pembunuhan wanita baru-baru ini, dan ia sadar kalung korban terbaru mirip kado ayahnya. Ana melepas kalungnya, membandingkannya, dan melihat goresannya pun sama. Meski ragu, Ana memotretnya lalu mencari info pembunuhan berantai daring. Ternyata semua korban mirip mendiang ibunya. Curiga, ia menggeledah kamar ayahnya dan menemukan benda misterius di laci. Saat itulah, ia teringat kejadian saat beres-beres rumah. Ia teringat botol serupa di sampah tanpa label. Saat itu ia tak acuh, namun kini terasa mengerikan. Tiba-tiba suara mobil terdengar. Ayahnya pulang. Ana lari ke kamar, tapi sadar TV di bawah masih menyala. Ia panik dan segera mematikannya sebelum ayahnya masuk. Namun, pikiran bahwa pembunuh itu mungkin di dekatnya membuatnya gelisah. Melihat Ana tak fokus, Rego memegang tangannya. Ana yang ketakutan malah menjatuhkan piring hingga pecah. Saat membersihkannya, jarinya terluka oleh pecahan itu. Melihat hal tersebut, Rego segera membawanya pergi. Ayahnya membalut luka itu dengan plester. Melihat ayahnya yang perhatian, Ana mulai meragukan dirinya. Mungkin semua yang terjadi hanya kebetulan. Namun, saat malam dan hendak tidur, ia mendengar suara dari langit-langit. Ana teringat akhir-akhir ini ayahnya sering naik ke loteng larut malam, membuat hatinya gelisah. Keesokan harinya, ia tak tahan dan bertanya dari mana ayahnya membeli kalung itu. Toko anak di lembah. Yakin bukan barang bekas? Ana segera menunjukkannya. Melihat goresannya, Leige mengaku tak memperhatikannya saat membeli. Dia mencoba menukar barang itu, tapi toko bilang itu stok terakhir. Penjelasan ini membuat Ana curiga. Saat Leige keluar, Ana bergegas ke loteng. Sialnya, dia tak sengaja menginjak lantai berderit. Dia bingung karena Leige pasti tahu dia ke sana. Tapi Ana tak menyerah dan mempercepat pencariannya. Tak lama, dia menemukan kotak perhiasan wanita dan cincin bernoda darah kering. Kini ia yakin ayahnya pembunuh, lalu bergegas berkemas untuk kabur. Namun di pintu, Ana ragu. Sejak ibunya jadi korban dan pelaku belum tertangkap, ia merasa terus diawasi. Ia pun mengidap agorafobia, di mana ia panik seketika di tempat luas. Tapi situasi rumah kini lebih menakutkan. Ia mencoba meraba jalan keluar dengan mata tertutup, namun kondisinya tak membaik. Karena tertekan, langkahnya goyah dan pandangannya berputar. Tak berdaya, ia kembali bersembunyi. Sadar tak bisa lari, Ana memilih berterus terang. Saat ayahnya pulang, ia langsung bertanya. Kakak Lei bilang barang-barang itu ditemukan ibunya saat bekerja sebagai pramugari, jadi perhiasan itu wajar ada. Mendengar itu, Ana segera mengambil cincin berdarah tersebut. Dia tak percaya takhayul. Ia menunjukkan kalung tergores mirip korban. Kakak Lei pasrah dan berdalih penjual menyebut itu memang gayanya. Alasan kuat ini membingungkan. Lalu kakak Lei bertanya soal konsumsi obatnya. Sebab dokter jiwa memperingatkan efek samping delusi paranoid. Kau mulai mirip dia. Dia benar-benar neurotik dan paranoid sampai akhir hayatnya. Apakah kamu yang membunuhnya? Mendengar itu, kakak Lei terdiam dan menegaskan pelaku sebenarnya masih buron. Tampak takut. Putrinya lari ke atas membuat Lei khawatir dan langsung mengejarnya. Mereka tak sadar ada anting terjatuh. Di kamar, Ana mengunci pintu. Meski dibujuk, ia bergeming. Lei hilang kesabaran, lalu mengebor pintu untuk masuk paksa. Ana segera menelepon polisi. Detik berikutnya, Lei masuk dan mendorong Ana ke kasur. Sadar melawan akan sia-sia, Xiaomei pun diam. Tapi tiba-tiba... Begitu berdiri, ayahnya langsung melihat ponsel di lantai. Ia membuka daftar kontak dan menemukan bahwa Xiaomei memang benar-benar telah melapor ke polisi. Menyadari bahwa polisi sedang dalam perjalanan, sang ayah mulai mencuci otak Xiaomei, mengatakan bahwa tanpa dirinya yang telah membesarkan dan merawatnya dengan sepenuh hati,